Superstar dan di sini saya akan bahas jika Monkey Dragonlah sang penjaga Road Poneglyph yang terakhir. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai salah satu karakter yang udah ultimate banget nih di mata kalian, yaitu Monkey D. Dragon. Dan ada satu karakter lagi yaitu Akagami no Jeki, yang nggak tahu kenapa dikit-dikit nyambungnya pasti ke mereka lagi. Padahal ya udah aja gitu untuk karakter-karakter misterius ini. Tapi oke lah, mari kita akan bahas salah satu karakter yang sangat misterius ini seperti biasa. Dan kalau yang namanya misterius pasti disebut apa? Iya, benar, teori yang sangat liar, karena liar is our ninja way, asik. Nah, kita tahu banyak sekali hal misterius yang ada pada diri Dragon. Tapi entah yang selalu paling mencurigakan menurut saya adalah salah satu simbol atau tanda pengenal paling penting yang ada pada diri Dragon tersebut. Yang tentu saja itu adalah bagian dari tatonya. Akan sulit jika kita lihat tatonya secara keseluruhan, tapi jika kita hanya fokusnya mungkin di sedikit saja yang ada di dekat matanya, kita bisa lihat dengan jelas simbol yang ada dalamnya itu mirip dengan seorang yang sudah pernah kita lihat juga. Dan orang ini juga adalah salah satu karakter yang sangat-sangat penting sekali, yaitu ada di pakaian dari Ryuma sang dewa pedang. Serta jika kalian sadar, tulisan yang ada di dalam Ryuma itu mempunyai arti yang cukup sama juga. Tulisan Jepang itu mempunyai arti sebagai dragon atau naga. Dan saat ini tato itu digunakan oleh seseorang juga yang bernama Dragon juga nih. Jadi dari sini saja sudah saling nyambung banget. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya arti yang ada di tato Dragon. Jika kita fokuskan lebih lagi, mereka itu seperti garis-garis yang membentuk seperti sebuah kotak, dan di tengahnya seperti ada bentuk kubus yang jelas yang berwarna merah. Tentu saja itu bisa bermaksud sebagai The Red Cubes, dan Red Cubes atau kubus merah sudah pasti itu adalah Road Poneglyph. Apa mungkin Dragon ada hubungannya dengan Road Poneglyph nih? Ya, bisa hampir dipastikan. Dari cara dia bertentangan dengan pemerintahan dunia, serta dia pula memiliki Will of the seperti Luffy, sudah hampir menjawab dengan jelas jika dia adalah musuh dari para dewa. Dan pasti dia akan mengambil jalur dari Road Poneglyph juga. Kita tahu hampir semua karakter yang bertentangan dengan pemerintahan dunia yang menentang hal-hal tabu ini, hampir semuanya berhubungan dengan Goldie Roger. Ya, seperti para Yonko lah punya bounty besar karena mereka pun dulu pernah bersama seorang yang tahu akan Roger juga, alias di bajak laut Rocks lah, atau mungkin Roger ini. Untuk Shanks sendiri, dia adalah mantan anak buah Roger, Shirohige pun tahu dari Roger, dan bahkan Luffy pun dia menggunakan topi jerami yang sama yang pernah digunakan oleh Goldie Roger juga. Dan hanya Dragon lah satu-satunya yang tidak ada hubungan apapun dengan bajak laut Goldie Roger ini. Tapi dia juga mempunyai keinginan yang cukup mirip dengan Roger tersebut, dimana pasukan Revolusioner kemungkinan bisa juga pasukan private terbesar yang dipimpin oleh Dragon, dan dia memiliki pasukan terbanyak di dunia. Karena mereka ini tanpa negeri, tanpa negara, bahkan Robin pun mengikuti sepak terjang dari Monkey Dragon ini, dan dia sendiri pun berkata ingin bertemunya secara langsung. Nah, kita juga lihat pertama kali Robin diselamatkan oleh pasukan revolusioner, yang bahkan saat itu dia belum bertemu dengan Dragon, dan Dragon pun belum pernah bertemu dengannya. Tapi Dragon dia sudah menganggap Robin sebagai fondasi penting dari bagian pasukan revolusioner. Yang kerennya ternyata Robin adalah bagian dari kru anaknya tersebut.
Alasan utama Dragon seperti itu pasti karena insiden Ohara yang mulai menyebabkan banyaknya pemberontakan di mana-mana. Karena itu insiden yang menurut saya sangatlah aneh. Sejarawan tapi malah di-cut oleh pemerintahan dunia hanya karena alasannya mempelajari hal tabu saja. Itu sudah tidak masuk akal. Maka akhirnya Dragon menyebut Robin sebagai Flame of Revolution atau api revolusi. Buat yang sering nonton atau baca kisah-kisah dari revolusi, ini benar-benar menjadi kunci penting akan terjadinya suatu revolusi. Ya miriplah seperti di Hunger Games Katniss Everdeen. Sejujurnya Robin ini bukan saja api bagi revolusioner, tapi bagi semua orang. Karena dialah orang yang bisa memecahkan misteri atau poneglyph itu. Bahkan para Yonko pun dan Gorosei sudah mulai bergerak untuk menangkap Nico Robin. Serta jika kita lihat juga percakapan antara Dragon dan Koala ini cukup mencurigakan. Ketika dia berkata ada yang dibuat dengan metal khusus dan bernama Drunken Iron Ore. Ketika Koala bertanya, apakah kau familiar dengan hal itu? Tapi Dragon di sini tidak menggubrisnya dan tidak menjawab, malah berkata hal yang lain. Kemungkinan besar di sini Dragon memang sudah tahu jika itu adalah bahan utama untuk membuat poneglyph. Karena Koala sendiri selanjutnya berkata hanya sedikit dari negeri yang bisa memproduksi senjata seperti itu. Yang kita sendiri juga tahu bahwa negeri warna kuning dikenal karena blacksmith-nya yang sangat hebat juga. Karena dia juga bisa memotong batu laut yang sekeras itu menjadi bentukan kecil-kecil. Dan dikatakan peluru batu laut memang diciptakan dari warna kuning, plus poneglyph juga diciptakan di warna kuning tersebut. Nah, Dragon pun pernah berkata jika dia berencana untuk bertemu dengan anaknya alias Luffy suatu hari nanti. Kenapa ya dia menginginkan demikian? Apa hanya karena agar dia bisa melindungi anaknya yang sudah mulai dewasa dan dia sudah mulai masuk terjun ke lautan berbahaya ini? Nah, tapi bukankah itu sangat naif sekali? Mana aja Dragon selama ini jika baru sekarang dia baru memikirkan untuk melindunginya? Tapi di sini seharusnya Dragon tahu impiannya dan impian Luffy nanti itu akan menjadi satu benang merah yang saling dipertemukan. Makanya dia perlu meyakinkan anaknya yang bahkan jika Dragon sendiri pun harus mati demi misinya tersebut, dia akan rela dan dia tidak peduli akan hal itu. Karena di pikirannya, misinya adalah hal yang paling penting di atas nyawanya tersebut. Inilah tipe orang yang melakukan apapun ketika punya tujuan. Yang jelas saja pantas Monkey Dragon tipe orang yang sangat susah sekali ditangkap karena dia punya alasan yang sangat jelas sekali. Itu pun bahkan pemerintahan dunia sudah mencarinya bertahun-tahun lamanya. Karena kita juga ingat bagaimana Dragon dibicarakan di Reverie yang sudah lama sekali. Itu pun ketika Vivi masih kecil. Tapi bahkan sampai sekarang mereka belum bertemu juga. Dia sadar rencananya belum tepat atau bisa kita bilang petunjuk datangnya dari rencana ini belum ada. Yang tentu saja petunjuknya adalah datangnya Dawn atau Fajar di dunia ini. Dan apa sih petunjuk datangnya Fajar itu? Tentu saja negeri Wano yang sudah terbuka. Ingat perkataan saya di awal, Dragon tahu mengenai hal Ryuma, jadi sangat tidak aneh jika Dragon pun cukup mengetahui background terkait Wano Kuni ini. Tapi lagi-lagi pembahasan tentang Wano Kuni tidak akan kita bahas di video ini karena itu sudah pernah saya bahas di video lain. Nah, kita juga lihat ketika Dragon bertemu dengan Luffy pertama kali. Ya, Luffy tidak tahu sih jika itu Dragon. Tapi di situ dia berkata, bajak laut, itu tidak masalah juga. Yang setelah dari situ dia menyelamatkan Luffy dari Smoker. Dari situ juga Dragon tahu jika anaknya Luffy akan berada di jalur yang sama sejak saat itu. Nah, itu pula yang tadi saya katakan, Dragon akan bertemu anaknya karena kunci untuk menuntaskan misi masing-masingnya adalah tentu saja untuk menemukan Love Tale. Nah, sebenarnya kita juga tahu lah ya, Dragon hadir saat eksekusi Roger dan dia tanpa tato pada saat itu, dimana ini terjadi 24 tahun yang lalu. Tapi untuk hal ini akan kita bahas di video terpisah. Serta satu hal yang mencurigakan adalah kata-kata dari Nekomamushi ketika dia berkata ada 4 rod poneglyph. Tapi hanya ada satu yang tidak diketahui ada di mana.
Satu ada di Zou, satu ada di Big Mom, dan satu ada di Kaido atau di Wano Kuni. Jika satu lagi benar, ada di Shanks seperti banyak sekali lah yang kalian prediksikan, karena ya dibilang di awal jika si duo ultimate di mata kalian jika tidak Dragon ya Kagami no Shanks ini. Tapi jika ada di Shanks, kenapa seseorang seperti Nekomamushi bisa tidak tahu? Ingat, Shanks dan Neko itu pernah sekapal di Roger dan mereka berteman sangat baik. Jadi saya yakin ada orang lain yang memang menyimpan Rod Poneglyph yang terakhir. Nah, lalu coba kita bahas dikit tato dragon lagi. Tapi kali ini kita akan ambil secara full dari atas sampai bawah. Kita lihat ada 3 kotak atau cubes yang tadi awal kita asumsikan sebagai Rod Poneglyph. Dengan cuma diketahui 3 saja Rod Poneglyph yang ada, maka ada satu lagi yang benar hilang dari tato dragon ini juga, karena cuma ada 3 juga. Atau memang dialah satu orang yang menyembunyikan Rod Poneglyph terakhir sampai-sampai seorang seperti Nekomamushi tidak tahu menahu akan hal itu. Karena lihat chapter saat pertama kali Rod Poneglyph diperkenalkan itu adalah chapter 818 yang berjudul Inside the Well. Dan lihat siapa yang ada di cover story. Ya, tentu saja itu adalah Monkey D. Dragon. Ini sangatlah mencurigakan sekali. Dari tato yang seperti itu, kemunculannya di cover story saat Rod Poneglyph ditemukan, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira kalau menurut kalian ada hubungannya nggak ya Dragon dengan Rod Poneglyph? Atau mungkin menurut kalian Rod Poneglyph terakhir disimpan oleh Akagami no Jeki? Atau mungkin kalian punya pendapat lain, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.